Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herja Arizal. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan upaya untuk menghindari berita hoaks di media sosial. Nah, jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu, hoaks adalah informasi atau berita palsu yang sengaja dibuat atau disebarkan untuk menipu, memprovokasi, atau menyesatkan masyarakat. Hoaks sering beredar melalui media sosial, aplikasi pesan maupun situs web tertentu, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman, kepanikan, bahkan perpecahan di kalangan masyarakat. Nah, jadi ada beberapa poin untuk menghindari berita hoaks tersebut di media sosial. Yaitu yang pertama, periksa sumber informasi. Nah, apa itu periksa sumber informasi? Yaitu pastikan berita berasal dari media atau sumber yang terpercaya, ataupun sumber yang nyambung dengan berita yang disampaikannya. Misalnya Kementerian Kesehatan menyampaikan tentang penyakit tertentu. Nah, itu kan nyambung, berarti itu dapat dipastikan bukan berita hoaks. Kemudian yang kedua, jangan langsung percaya pada akun yang tidak jelas identitasnya, apalagi yang misalnya bukan hak dia untuk menyampaikan berita tersebut. Contohnya seperti Kementerian Kesehatan tiba-tiba menyampaikan masalah politik. Nah, itu dapat dipastikan adanya keraguan, sehingga dapat dipastikan mungkin berita itu adalah hoaks atau berita tidak benar. Kemudian yang kedua adalah baca isi berita secara lengkap. Nah, penjelasannya, jangan hanya membaca judul, karena judul bisa saja dibuat secara sensasional ataupun dibuat oleh individu tertentu yang ingin menyebarkan berita hoaks tersebut. Nah, kemudian pahami isi berita sebelum mengambil kesimpulan. Kemudian yang ketiga, cek kebenaran informasi tersebut. Nah, bandingkan berita dengan beberapa sumber lain. Nah, jika banyak sumber terpercaya menyampaikan hal yang sama, kemungkinan informasi tersebut benar. Tetapi, jika misalnya banyak orang yang memposting ulang tentang berita tersebut, nah, bahkan beribu-ribu kali disampaikan, nah itu juga bisa jadi tidak benar karena tidak adanya konfirmasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Karena suatu berita apabila memang diposting terus-menerus dan berulang-ulang, maka bisa jadi berita tersebut akan dipercaya oleh banyak orang tanpa orang sendiri menyadari bahwa berita tersebut adalah hoaks. Kemudian yang ketiga, cek kebenaran informasi tersebut. Nah, bandingkan berita dengan beberapa sumber lain. Nah, jika banyak sumber terpercaya menyampaikan hal yang sama, kemungkinan informasi tersebut benar. Tetapi, jika misalnya banyak orang yang memposting ulang tentang berita tersebut, nah, bahkan beribu-ribu kali disampaikan, nah itu juga bisa jadi tidak benar karena tidak adanya konfirmasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Karena suatu berita apabila memang diposting terus-menerus dan berulang-ulang, maka bisa jadi berita tersebut akan dipercaya oleh banyak orang tanpa orang sendiri menyadari bahwa berita tersebut adalah hoaks. Kemudian selanjutnya, perhatikan tanggal dan konteks berita. Nah, banyak hoaks menggunakan berita lama yang disebarkan kembali seolah-olah kejadian itu baru terjadi. Nah, kemudian pastikan tanggal dan situasinya sesuai dengan berita tersebut. Nah, juga banyak kejadian bahwa beberapa berita yang memang sudah lalu ataupun kasus-kasus yang telah terjadi belakangan dipostingnya pada masa sekarang, sehingga itu dapat menyebabkan kepanikan di dalam masyarakat. Padahal itu sudah lama dibahas dan sudah diselesaikan juga oleh pihak-pihak tertentu. Nah, selanjutnya, jangan mudah percaya pada informasi yang bersifat provokatif. Nah, waspadai berita yang memancing rasa marah, takut, ataupun benci. Hoaks sering dibuat untuk memengaruhi emosi pembaca. Nah, sehingga bagi para pembaca ataupun yang menerima hoaks tersebut tanpa menyaring informasi tersebut terlebih dahulu dengan baik, dia cenderung akan langsung terprovokasi. Nah, disinilah perlunya berpikir kritis kita digunakan dalam menanggapi informasi-informasi yang beredar di media sosial tersebut. Kemudian, poin yang terakhir adalah jangan langsung membagikan informasi tersebut secara sembarangan. Nah, pikirkan terlebih dahulu sebelum menekan tombol bagikan dan pastikan informasi sudah benar agar tidak ikut menyebarkan hoaks. Nah, karena banyak orang-orang yang duluan terprovokasi
kemudian dia ikut membagikan berita hoaks tersebut, padahal berita tersebut tidak benar dan memprovokasi banyak orang lain, sehingga kasus-kasus hoaks tersebut bisa langsung berkelanjutan dan tidak dapat dihentikan. Sebagai kesimpulan dari poin-poin untuk menghindari berita hoaks tersebut, dapat kita ambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, selalu cek kebenaran informasi sebelum mempercayai atau membagikannya. Jadi, jangan sembarangan untuk menyebarkan informasi tersebut. Kemudian yang kedua, gunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Karena di media sosial itu banyak terdapat privasi-privasi atau data pribadi orang lain. Dan yang terakhir, berpikir kritis adalah cara terbaik untuk menghindari berita hoaks tersebut. Sebagai penutup dari poin yang saya sampaikan tadi, sebagai pengguna media sosial, kita memiliki tanggung jawab untuk menyaring informasi sebelum menyebarkannya. Nah, dengan bersikap yang kritis dan bijak, kita dapat membantu menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan bebas dari berita hoaks.